Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang praanggapan, inferensi, interferensi, implikatur, dan deiksis. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri, Febi Aulia Perdita, sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Zarani Balkis. Perkenalkan, nama saya Syafa Anissa. Baik, perkenalkan nama saya Lia Junita. Perkenalkan, nama saya Melissa Putri. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian praanggapan. Nah, praanggapan adalah pengetahuan bersama yang dimiliki oleh penutur dan mitra tutur yang melatar belakangi suatu tindak tutur kesamaan. Praanggapan akan memperlancar komunikasi. Adapun pengertian praanggapan menurut para ahli, Pung Ming mengungkapkan bahwa praanggapan merupakan asumsi atau inferensi yang tersirat dalam ungkapan linguistik tertentu. Nah, Mulyana mengatakan bahwa anggapan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa yang menjadikan bentuk bahasa disebut praanggapan. Nah, sama halnya dengan Kerr yang mengatakan bahwa praanggapan adalah sebagai pengetahuan bersama yang dimiliki oleh penutur dan lawan tutur. Yang melatar belakangi suatu tindak tutur. Jadi, praanggapan merupakan asumsi yang dipikirkan oleh penutur sebelum ia menyampaikan pesan kepada penutur dan pendengarnya. Nah, berikut adalah contoh praanggapan. Kuliah wacana diadakan pada hari Kamis. Praanggapan di atas pernyataan disebut adalah ada kuliah wacana, ada semester 6. Pada contoh tersebut, jika dinegatifkan menjadi kuliah wacana tidak dijadwalkan pada Kamis. Praanggapan atas pernyataan tersebut tetap sama. Nah, Arifin dan Rani mengatakan bahwa praanggapan adalah sesuatu yang dijadikan oleh si penutur sebagai dasar penuturannya. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, cara menarik praanggapan dapat dilihat melalui contoh ujaran tersebut. Maju dan dapur. Yang kedua, tujuan akhir pembicaraan atau hits dituju oleh perkataan ibu. Terhadap anaknya menginginkan anak-anak itu sukses di masa depan. Selanjutnya ada cara. Cara itu yang ditunjukkan adalah pembicaraan yang serius dengan sarana. Selanjutnya ada lisan. Ini artinya pesan yang disampaikan si ibu oleh ibu adalah norma yang halus atau seperti sebuah nasihat untuk anak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang inferensi. Inferensi merupakan proses penarikan simpulan yang digunakan pendengar terhadap ujaran yang disampaikan penutur, dan simpulan tersebut ditentukan oleh situasi dan konteks. Contoh inferensi yang pertama adalah, wah sudah masuk kota, kita beli dodol dulu. Maksud dari kota tersebut adalah masuk ke kota kandangan, yang mana kota tersebut di mana dodol diproduksi. Nah, pada kalimat yang kedua ada langsung ke Ibu Nurjana saja. Maksud dari situ adalah bahwasanya Ibu Nurjana lah yang pembuat dodol pada kota kandangan tersebut. Kelas saya akan menjelaskan tentang dieksis. Nah, di sini dieksis adalah sebagai salah satu kajian pragmatik yang merupakan gejala semantik pada kata ataupun konstruksi yang hanya dapat ditafsirkan acuannya kepada pembicara ataupun penulis dengan memperhitungkan waktu dan situasi pembicaraannya.
dapat dikatakan bahwa dieksis adalah ekspresi ataupun ungkapan yang memiliki satu makna namun mengacu pada entitas yang bagaimana sebagai perubahan konteks luar bahasa. Macam-macam dieksis meliputi, yang pertama sekali ada dieksis persona, yang kedua dieksis waktu, dan yang ketiga dieksis tempat. Nah, di sini dieksis persona yaitu berhubungan dengan pemahaman mengenai peserta ujaran dalam situasi pengujaran di mana ujaran tersebut dibuat. Nah, yang kedua dieksis waktu. Nah, di mana dieksis waktu ini yaitu berhubungan dengan pemahaman titik ataupun rentang waktu tersebut. Nah, yang ketiga dieksis tempat, di mana dieksis ini berhubungan dengan pemahaman lokasi ataupun tempat yang digunakan pengujaran dalam situasi pengujaran tersebut. Selanjutnya yaitu adanya ciri-ciri konteks. Ciri-ciri konteks yang pertama yaitu adanya si pendengar dan si pembicara. Yang kedua yaitu adanya topik. Topik di sini yaitu yang disampaikan oleh si pembicara kepada si pendengar. Dan yang ketiga yaitu adanya latar, tempat, dan waktu. Waktu di mana si pembicara menyampaikan informasi kepada si pendengar. Dan yang selanjutnya yaitu kode. Kode di sini yaitu dialek yang dilakukan oleh si pembicara saat menyampaikan informasi. Dan yang selanjutnya yaitu adanya pesan. Apa pesan yang terdapat dalam penyampaian tersebut. Dan yang terakhir adanya event, kegiatan seperti apa yang dilakukan oleh si pembicara kepada si pendengar. Misalnya apakah kegiatan ini khutbah, berpidato seperti biasa, atau acara seminar, atau acara pengadilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis konteks. Berdasarkan klarifikasinya, jenis-jenis konteks itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu konteks dialektal, yang kedua konteks diatipik, dan yang ketiga konteks realisasi. Nah, di dalam konteks dialektal itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu partisipan, dan yang kedua itu jenis wacana. Sedangkan pada konteks diatipik itu terbagi menjadi 3. Ada latar, ada hasil, dan ada amanat. Latar itu adalah sebuah tempat, sedangkan hasil adalah sebuah akhir dari wacana tersebut, dan amanat adalah pesan yang ingin disampaikan di dalam isi wacana tersebut. Dan yang pada ketiga, pada konteks realisasi itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu sarana, yang kedua itu cara berkomunikasi, dan yang ketiga itu norma. Pendapat lain juga mengemukakan bahwa konteks pemakaian bahasa dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada namanya konteks fisik, yaitu meliputi tempat terjadinya pemakaian bahasa dalam suatu komunikasi. Artinya di sini bagaimana kita memakai bahasa di suatu tempat tersebut dalam berkomunikasi. Dan kedua itu konteks epistemis, yaitu latar belakang pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh penutur dan mitra tutur. Artinya di sini ketika kita berbicara kepada lawan tutur kita, di sini sang mitra tutur dan penutur sama-sama memiliki pengetahuan, dan ketika ia berbicara ataupun berkomunikasi maka itu akan nyambung atau menyatu. Yang ketiga yaitu konteks linguistik. Di sini yaitu artinya kalimat-kalimat atau ujaran-ujaran yang mendahului dan mengikuti ujaran tertentu dalam suatu peristiwa komunikasi. Artinya di sini ketika kita berkomunikasi, tentunya kita menyampaikan setiap kalimat atau ujaran tertentu dalam suatu peristiwa kita berkomunikasi. Dan yang keempat yaitu konteks sosial. Artinya di sini ketika kita berkomunikasi dengan lawan tutur kita, adanya hubungan antar pelaku atau partisipan dalam percakapan. Di sini bisa saja membahas tentang maupun rasio sosialisasinya.
Keempat konteks tersebut mempengaruhi dalam berkomunikasi. Artinya di sini adanya yang pertama ujaran-ujaran, lalu tentang konteks linguistik karena kita dapat memahami dasar tuturan dalam suatu komunikasi. Selanjutnya tanpa pengetahuan struktur, bahasa dan wujud pemakaian kalimat, tentu komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan, saya akan memberi satu contoh tentang keempat jenis wacana tersebut. Di sini ada seorang ibu-ibu mahasiswa yang sedang menunggu temannya. Si ibu bertanya, "Siapa yang sakit, Dek?" Mahasiswa bertanya. Mahasiswa menjawab, "Teman saya, Bu." Lalu si ibu, "Sakit apa?" Mahasiswa pun menjawabnya lagi. Mahasiswa pun menjawab lagi, "Sakit, teman saya yang sakit, Bu." Lalu si mahasiswa bertanya lagi kepada si ibu tersebut, "Kalau ibu sakit apa?" Si ibu menjawab, "Sakit mata, Dek." Lalu si mahasiswa menjawabnya lagi, "Oh, mata ibu minus ya?" Lalu si ibu pun menjawab, "Iya." Dalam contoh tersebut di sini mencakup, artinya dalam contoh tersebut artinya di sini mencakup konteks-konteks wacana serta jenis-jenis wacana. Kemudian ada juga interferensi. Nah, menurut para ahli yaitu interferensi ini pertama sekali digunakan untuk Weinreich untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa. Kemudian interferensi ini mengacu pada adanya penyimpanan dalam menggunakan suatu bahasa dengan bahasa lainnya. Kemudian serpihan-serpihan klausanya dari bahasa lain dalam suatu kalimat bahasa dan lain juga dapat dianggap sebagai peristiwa interferensi. Demikianlah hasil presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.